alaihissalam Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Keseharian Aurora Kansa. Hari ini Aurora mendapat tugas dari sekolah, yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yuk simak cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut juga dengan Abul Anbiya, yaitu bapak para nabi. Sebagian besar para nabi dan rasul bernasab kepada beliau. Ibunya bernama Siti Hajar. Nabi Ismail alaihissalam sudah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bayi, Nabi Ismail alaihissalam sudah ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam di kota terpencil dan tidak ada pepohonan. Kota itu sekarang disebut dengan kota Mekah. Tidak berapa lama, persediaan makan dan minum mereka mulai habis. Hal itu pun menimbulkan Nabi Ismail menangis. Siti Hajar pun merasa panik. Siti Hajar melihat seperti ada mata air di Bukit Safa. Dia pun pergi ke Bukit Safa untuk mencari mata air. Ternyata tidak ada mata air. Lalu Hajar pun melihat ada mata air di Bukit Marwah. Dia datangilah Bukit Marwah. Ternyata juga tidak ada. Siti Hajar bolak-balik sebanyak 7 kali. Karena ketangguhan dan keikhlasannya, Allah pun menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyuruh Nabi Ismail alaihissalam untuk menjejakkan kakinya di tanah. Seketika keluarlah mata air dari bekas jejak kaki Nabi Ismail. Hal itu pun membuat Siti Hajar merasa gembira. Dia pun mulai membuat kolam. Dia berpikir jika air itu terus mengalir, airnya akan habis. Lalu mereka minum dari mata air tersebut, dan sekarang mata air itu disebut dengan mata air Zam-Zam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah dan tinggal bersama Hajar dan putranya. Sudah sekian lama Nabi Ismail alaihissalam sudah tumbuh remaja, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi jika dia menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun menerima tantangan dari Allah. Lalu ketika mereka lalu Nabi Ibrahim pun bermimpi ingin menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim pun mengatakan mimpinya kepada anaknya, dan anaknya pun setuju atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim dan putranya ingin pergi menuju bukit, iblis pun menggodanya. Lalu iblis pun berkata, Hai Nabi Ibrahim, bukankah kau sudah bertahun-tahun ingin berdoa kepada Allah agar mempunyai anak, dan sekarang kau ingin menyembelihnya? Lalu Nabi Ibrahim pun mengumpulkan kerikil dan melemparkannya ke iblis. Seketika iblis pun lari. Ketika sudah sampai ke bukit, Nabi Ibrahim mulai ingin menancapkan pisaunya kepada leher Nabi Ismail. Seketika Allah menggantinya dengan domba yang sangat besar, dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat. Begitulah kisah Nabi Ismail alaihissalam dan bapaknya bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sangat teguh dalam keimanan dan mereka sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.